Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa JNS TV. Kali ini kami berada di pintu masuk atau halaman depan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Kali ini kedatangan kami untuk memenuhi apa yang menjadi pertanyaan dari pemirsa melalui WhatsApp-nya dari Sentono Dalem Keraton Kasunanan Surakarta sendiri, yang dalam hal ini beliau menghendaki agar segera secepatnya terjadi islah, rujuk, dan rukun seperti 17 tahun lalu. Tidak ada pernah untran-untran. Hanya saja itu semua sebenarnya cukup mudah kalau memang dari semua putra-putri Dalem Sinuwun Pakubuwono 12 Suwardi atau almarhum, kalau mereka putra-putrinya berkenan untuk menyelesaikan dan benar-benar niat untuk menyelesaikan adanya perseteruan Keraton Kasunanan Surakarta yang dulu pernah terjadinya dualisme raja, terus ada kemudian dualisme raja ditambah satu lagi dari lembaga Dewan Adat. Menelisik kembali dengan kondisi semula ratusan tahun yang lalu dengan gelar Sayyidin Panetep Panotogomo di dinasti Mataram Islam. Nah, di sini yang akan kita pegang teguhnya Islamnya. Kalau memang berani menyatakan dinasti Mataram Islam, pastinya segala sesuatu akan diselesaikan dengan hukum Islam yang pastinya lebih baik dari segala hukum, karena hukum Islam datangnya dari Allah melainkan dari Al-Quran. Nah, cukup mudah, hanya saja dibutuhkan kemauan yang cukup tinggi. Kalau saja putra-putri Dalem Sinuwun Pakubuwono 12 berkenan dan serius untuk menyelesaikan, pasti akan selesai. Nah, tidak perlu adanya campur tangan dari mereka yang bukan ahli waris dari Sinuwun Pakubuwono 12. Artinya kalau mereka bukan merupakan putra-putri Dalem Sinuwun Pakubuwono 12, sebaiknya tidak perlu turut campur di dalamnya, apalagi menghakimi, menjustis. Kembalikan saja kepada mereka yang berhak. Dari Sinuwun Pakubuwono 12, beliau mempunyai 6 istri selir. Dari yang pertama Mandoyoningrum. Nah, dari istri pertama bisa diwakilkan adanya putri dari Sinuwun Pakubuwono 12, yaitu Gusti Kanjeng Ratu Alit atau yang lainnya. Sebagai selir berikutnya, selir kedua yaitu Retno Diningrum Kanjeng Gusti Ratu. Nah, dalam hal ini bisa diwakilkan oleh putra-putri Dalem, bisa Panembahan Tejowulan ataupun Gusti Pangeran Haryo Dipokusumo atau yang lainnya. Selanjutnya dari yang istri selir ketiga, beliau adalah Pradapaningrum Gusti Kanjeng Ratu. Nah, dari sini bisa diwakilkan langsung oleh yang saat ini menjadi Sinuwun Pakubuwono 13 atau bisa
Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Puger, atau bisa Gusti Kanjeng Ratu Wandansari yang akrab disapa Gustimu, atau putra-putri dalam yang lainnya. Untuk selir yang keempat yaitu Kusumaningrum Gusti Kanjeng Ratu. Beliau ada putranya bernama Gusti Pangeran Haryo Puspo. Sedangkan selir yang kelima yaitu Gusti Kanjeng Ratu Rogaswara. Beliau bisa mewakilkan kepada Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hadi Prabowo. Sedangkan istri selir yang terakhir yaitu Pujaningrum Gusti Kanjeng Ratu. Dalam hal ini mungkin bisa diwakilkan dengan Gusti Pangeran Haryo Suryo Wicaksono yang akrab disapa Gusti Neno, ataupun ke semua putra-putri dalam dari Sinuwun Pakubono 12, dan pastinya dari putra-putri dari selir ke-6 tersebut. Kalaupun harus ada campur tangan dari pihak luar yang dalam hal ini bukan merupakan putra-putri dalam dari Sinuwun Pakubono 12, sebaiknya dicarikan mereka yang benar-benar bisa berlaku adil sesuai dengan apa yang menjadi aturan dari dinasti Mataram Islam. Tidak mempunyai kepentingan pribadi, tidak memihak pada salah satu putra-putri dalam ataupun kepentingan yang lainnya. Hanya cukup bisa sebagai penengah atau hakim yang berlaku adil. Nah, biarkan mereka putra putri dalam Sinuwun Pakubono 12 yang menyelesaikan sendiri masalah yang saat ini tengah terjadi di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Biarkan saja kepada mereka, kepada putra putri dalam Sinuwun Pakubono 12, pasrahkan kepada mereka, beri tanggung jawab kepada mereka, beri kepercayaan kepada mereka sepenuhnya agar benar-benar bisa menyelesaikan apa yang selama ini tengah terjadi di dalam tubuh Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Pada prinsipnya, dari kesekian puluh orang putra-putri dalam Sinuwun Pakubono 12 pastinya bisa dan mampu untuk menyelesaikan masalah yang lebih dari 15 tahun ini tengah berkecamuk di dalam tubuh Keraton Kasunanan Surakarta. Biarkan mereka mau berdebat, mereka mau berargumentasi apapun, biarkan saja, toh mereka merupakan ahli waris dari Sinuwun Pakubono 12. Nah, pastinya kalau demikian ini nantinya masalah perseteruan yang kini terjadi di dalam tubuh Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat bisa terselesaikan. Yang merasa tua tidak perlu dengan egoismenya, yang merasa muda juga tidak perlu menuruti kata hatinya sebagai seorang yang masih muda. Artinya sesuai dengan apa yang menjadi kali pertama berdirinya Kasunanan Surakarta Hadiningrat dengan semacam deklarasi dinasti Mataram Islam. Hanya satu-satunya dinasti Mataram Islam
yang sampai saat ini masih berdiri bangunan dengan keratonnya yang masih bagus dan megah. Pastinya hal ini perlu dipertahankan dengan satu sama lainnya saling menjaga diri, tidak perlu menuruti kata hati, tidak perlu emosi. Pastinya hanya satu tujuan ini, menyelesaikan persengketaan Keraton Kasunanan Surakarta dengan sebaik-baiknya. Biarkan saja mereka yang berhak dari kesekian puluh istri, anak-anak dari istri dari keenamnya dari Sinuwun Pakubuwono XII. Berikan mereka keleluasaan, kebebasan dalam berpikir untuk menyelesaikan masalah intern keluarga keraton tersendiri. Sekali lagi, yang merasa bukan ahli waris, apalagi bukan merupakan putra putri dalam Sinuwun Pakubuwono XII Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, sebaiknya dengan legowo harus untuk sementara waktu tidak perlu melibatkan diri, kecuali kalau mau menjadi penengah yang adil. Demikian JNS TV melaporkan dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat.